Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ya ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita. Kemudian salawat beriringkan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Bapak Ibu sekalian, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali halaqah silsilah Al-Aqidah Ar-Ramadhaniyah kita. Itu kita mempelajari kitab-kitab akidah dan alhamdulillah kita telah menyelesaikan satu kitab, yaitu kitab Qawaidul Arba'. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas kitab yang baru, yaitu kitab Ushulus Sunnah. Kitab Ushul As-Sunnah yang dikarang oleh Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, yaitu Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullahu taala. Kitab ini adalah kitab yang sangat bagus ya, yang mengajarkan akidah kepada kita bersama, yang mana kitab ini termasuk kitab yang sangat ringkas menjelaskan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Insyaallah akan kita ketahui bersama apa saja akidah-akidah, landasan-landasan pokok yang harus diketahui oleh setiap muslim dan muslimah ya, terutama dalam masalah akidah, yang mana nanti akan kita jelaskan orang-orang yang menyelisih akidah-akidah tersebut dia tidak terhitung dalam barisan Ahlus Sunnah. Ya, maka penting sekali kita mempelajari akidah ini, kitab Ushulus Sunnah yang dikarang oleh Imam Ahmad ini. Nah, ya, sebagaimana sudah saya terangkan kemarin, insyaallah kita akan membaca matannya, kemudian kita syarah sedikit, ya, tanpa membaca syarah salah satu syarah dari para ulama. Kenapa? Karena kalau kita baca syarah ulamanya akan lebih panjang. Ya, di sini kita akan menjelaskan matannya, insyaallah kita paham matan, kemudian kita syarah sedikit. Yang membutuhkan syarah insyaallah kita akan jelaskan sedikit. Adapun ana pribadi tidak memakai kitab syarah khusus. Yang di tangan antum mungkin antum punya kitab seperti ini ya, terjemahan. Ini kitab yang dikarang oleh Syekh Walid Syekh Nasr ya, Syekh Nasr hafizahullah taala. Ini Syekh Walid ini termasuk ulama murid dari Syekh Al-Albani rahimahullah, dan beliau mensyarah kitab ini. Tapi bukan hanya beliau ya, bukan hanya Syekh Walid Nasr yang mensyarah kitab Ushulus Sunnah ini. Banyak ulama yang telah mensyarahnya, di antaranya ada syarah Syekh Rabi' ya, Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Kemudian juga ada syarah dari Syekh Al-Jibrin, Syekh Jibrin juga ada mensyarahnya rahimahullah. Adapun ana setelah membaca syarah-syarah tersebut insyaallah ambil kesimpulannya. Jadi poin-poin dari yang dijelaskan oleh para ulama dalam kitab syarah mereka, seperti itu. Nah, yang memiliki kitab seperti ini silakan buka matannya, itu halaman 2. Ya, matan yang bahasa Arabnya halaman 2. Itu yang bahasa Arabnya ya. Kalau yang bahasa Indonesianya itu kan diterjemahkan, buka halaman 15. Buka halaman 15 itu kitab matannya. Maksudnya itu cuma kitabnya aja tanpa syarah ya. Nah, dari halaman 15 itu matanya sampai halaman 29 kan pendek. Tapi kalau kita lihat tabalasan itu selebihnya adalah syarah. Syarah itu penjelasannya. Ya, syarah itu penjelasannya. Jadi intinya itu yang dikarang oleh Imam Ahmad cuma tipis ini, tipis sekali. Bahasa Arabnya dari halaman 2 sampai halaman 14. Itu yang bahasa Arabnya. Yang bahasa Indonesianya halaman 15
sampai halaman 29. Terserah bisa bahasa apa. Ya Pak ya, kalau bisa bahasa Arab, baca bahasa Arabnya. Nggak bisa, silakan buka yang bahasa Indonesianya. Nah, yang nggak punya kitab, derita, ya, menderita itu namanya ya. Jadi beli kitabnya supaya sama-sama kita mempelajarinya. Nah, kemarin Ana sudah ada fotokopi yang bahasa Arabnya. Itu sebagian ikhwan ada yang minta Ana kasih ya, yang bisa bahasa Arab. Nah, wallahu a'lam bishawab, kita akan jelaskan berkata Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, dan kitab ini dinisbatkan oleh para ulama kepada Imam Ahmad dan nisbatnya sahih ya. Kitab ini benar-benar dikarang oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Nah, kita mulai. Berkata Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan usulus sunnati indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim wa tarkul bid'i wa kullu bid'atin fahiya dhalalah. Beliau mengatakan usul sunnah indana. Usul sunnah, ya, usul itu para ulama mengatakan apa? Ma yubna alaihi ghairuh. Ma yubna alaihi ghairuh, itu usul itu pondasi, kalau kita terjemahkan pondasi yang mana bangunan itu dibangun di atasnya. Itu yang dinamakan dengan usul. Jadi kalau usul diterjemahkan itu maknanya pondasi, usul ya. Hal-hal penting, pokok-pokok pembahasan, makna dari usul. Nah, adapun sunnah ini para ulama menjelaskan makna sunnah itu berbeda-beda dari satu ulama ke ulama lain, tergantung disiplin ilmunya. Kalau ulama fikih mengatakan makna sunnah itu adalah apa-apa yang kalau dikerjakan dapat pahala dan kalau ditinggalkan apa? Tidak berdosa. Itu sunnah menurut ahli fikih. Ya, adapun menurut ulama usul fikih, makna dari sunnah itu adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala min ghairi ilzam, tanpa ada kewajiban. Diperintahkan tapi tidak diwajibkan. Itu menurut ulama usul fikih, ya. Adapun menurut ulama hadis, mustalah hadis, ya, ulama hadis, beliau mengatakan makna sunnah adalah ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khuluqiyatin aw khalqiyah. Yang menurut ulama hadis, makna dari sunnah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu berupa ucapan, perbuatan, ya, ataupun persetujuan, ataupun sifat beliau, sifat yang berupa akhlak ataupun sifat yang berupa fisik beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini makna sunnah menurut ulama hadis, ya. Adapun menurut ulama i'tiqad, ulama akidah, mereka mengatakan makna sunnah adalah ma yuqabilul bid'ah. Apa-apa yang menyelisihi bid'ah. Itu menurut ulama sunnah. Ya, menurut ulama akidah. Menurut ulama akidah sunnah adalah ma yuqabilul bid'ah, sesuatu yang menyelisih bid'ah, maka itu namanya sunnah. Baik. Nah, adapun sunnah dalam pengertian Imam Ahmad di sini maksudnya adalah sebagaimana yang dimaknai oleh para ulama, sunnah maknanya adalah segala sesuatu yang disandarkan oleh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara garis besar kalau kita lihat, makna sunnah itu adalah Islam secara utuh. Kalau ulama akidah berbicara tentang sunnah, biasanya mereka memaknai adalah Islam itu sendiri. Sunnah adalah Islam, Islam adalah sunnah. Jadi apa masuk kitab min usul sunnah, pokok-pokok sunnah, maksudnya pokok-pokok Islam. Ya. Jadi makna kitab ini yang akan dijelaskan oleh Imam Ahmad ini maksudnya adalah pokok-pokok ajaran akidah Islamiyah. Inilah yang akan beliau jelaskan. Nah, makanya beliau katakan usulus sunnah. Usul sunnah menurut kami indana, menurut kami pokok-pokok agama menurut kami yang harus kita pelajari bersama, kita ketahui bersama. Indana menurut kami di sini adalah ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Nahnu di sini adalah ahlus sunnah wal jamaah. Indana menurut kami adalah menurut ahlus sunnah. Jadi Imam Ahmad mewakili ulama-ulama lain ahlus sunnah. Dan memang yang dijelaskan oleh Imam Ahmad dalam kitab ini nanti akan kita ketahui bersama, rata-rata semuanya disepakati oleh para ulama, rata-rata. Meskipun ada nanti beberapa poin yang disebutkan oleh beliau termasuk masalah khilafiyah. Nanti akan kita jelaskan ketika masuk dalam poin tersebut.
Tapi secara global, ya secara garis besar, apa yang beliau sebutkan dalam kitab ini usul sunnah itu disepakati oleh para ulama. Ya Pak ya. Nah, jadi makna usul sunnah Pak, pokok-pokok Islam. Ya, pokok-pokok akidah Islam. Nah, beliau mengatakan usul sunnah indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Usul sunnah, pokok-pokok ajaran sunnah itu ajaran Islam menurut kami adalah, perhatikan baik-baik, at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah, yaitu berpegang teguh dengan apa-apa yang ada padanya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berpegang teguh dengan apa yang diamalkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi apa yang sahabat berada di atasnya itulah ajaran Islam yang sebenarnya. Ya, ajaran Islam yang harus kita pegang teguh. Apa kata beliau? At-tamassuk, berpegang teguh dengan apa yang ada pada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa kok berpegang teguh dengan sahabat bukan dengan Quran sunnahnya, Zat? Karena Quran sunnah orang udah paham, Pak. Ya, orang udah paham kalau Quran sunnah itu merupakan sumber hukum Islam. Tapi yang membedakan ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah, bagaimana cara memahami Quran dan sunnah. Ahlul bid'ah khawarij, ya, yang mereka sekarang meneror baik kaum muslimin ataupun orang-orang lain, ya, non muslim, yang mereka teror dengan cara pengeboman, itu orang-orang khawarij, ya. Mereka itu kalau berdalil dengan apa? Quran sunnah yang dibawa. Ya, Quran sunnah. Tapi lihat pemahaman mereka, benar nggak? Apakah ada pemahaman sahabat yang mengajarkan untuk membuat teror, ngebom sana sini, orang kafir nggak salah dibunuh? Nggak ada. Allah, Rasulullah melarang ketika perang. Ketika perang kita dilarang untuk menghancurkan gereja, ya, membunuh pendeta-pendeta yang sedang beribadah, itu dilarang dalam keadaan apa? Perang. Sekarang di Indonesia perang nggak damai. Ya, itu kesalahan mereka. Kenapa? Karena mereka memahami Quran pakai akal mereka yang qasir, ya, yang dangkal. Makanya mereka sesat dan menyesatkan. Orang Khawarij, sepakat ulama, Khawarij itu sesat dan menyesatkan. Ya, cuma nggak sampai kafir mereka, nggak sampai kafir. Sebagaimana dikatakan oleh Ali, hum ikhwanuna, mereka masih saudara kita. Bagau alaina, tapi zalim kepada kita, makanya mengkafirkan kita. Ya. Tapi kenapa mereka salah? Padahal mereka juga memegang Quran dan Sunnah, karena tidak memahami Quran Sunnah berdasarkan pemahaman sahabat. Makanya Imam Ahmad di sini langsung menjelaskan, kita berpegang teguh dengan apa yang diamalkan sahabat. Kenapa? Karena pasti sahabat berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah. Cuma bedanya pemahaman mereka lurus. Ya, adapun pemahaman selain mereka banyak bengkoknya kalau tidak dilandasi dengan pemahaman para sahabat. Tayyib. Jadi ini ingat, ya, ini yang membedakan antara ahlu sunnah dengan ahli bid'ah. Kita berpegang teguh dengan sahabat, pemahaman sahabat dalam memahami Quran dan Sunnah. Nah, wal iqtida'u bihim, dan mencontoh mereka, itu mencontoh para sahabat. Ya, ini termasuk pokok-pokok ajaran Islam, ajaran Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, berpegang teguh dengan para sahabat dan mencontoh mereka. Dalam apa, Ustaz? Segalanya, setiap amalan ibadah, baik berupa akidah, ya, ataupun ibadah, ataupun muamalah, semuanya kita ikuti sahabat. Dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah muamalah, itu kita harus mengikuti para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Nah, dan mencontoh mereka dalam setiap perkara agama. Tayyib, ini kata beliau. Kemudian beliau lanjutkan, wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin fahiya dhalalah, dan meninggalkan segala apa? Bid'ah. Ya, ini termasuk usul sunnah, ajaran-ajaran sunnah. Ya, pokok-pokok Islam adalah meninggalkan segala jenis bid'ah, kata Imam Ahmad. Kenapa? Wa kullu bid'atin dhalalah fahiya dhalalah, karena setiap bid'ah itu sesat. Ya, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, setiap kali beliau berkhutbah, setiap kali beliau ceramah, selalu membuka perkataannya apa? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Wajib atas kalian untuk mengikuti sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hatilah kalian terhadap perkara-perkara yang baru, kata Rasulullah. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah, karena perkara baru itu bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat, kata beliau. Ya, kata
Rasulullah SAW. Dan ini sesuai perkataan Imam Ahmad, ini sesuai dengan hadis. Jadi kata beliau, wa kullu bid'atin fahiya dhalalah. Dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Dari sini dapat kita pahami tidak ada yang namanya bid'ah apa? Hasanah, enggak ada. Ya. Rasulullah enggak pernah mengatakan ada bid'ah hasanah. Ya, makanya Imam Ahmad pun dengan tegas mengatakan wa kullu bid'atin fahiya dhalalah. Ya, dan setiap bid'ah maka seluruhnya sesat, kata Imam Ahmad. Ini Imam Ahmad yang mengatakan, bukan kita. Jadi kalau ada orang mengatakan, oh ini orang-orang Salafi ini keras, ekstrim, mengatakan enggak ada bid'ah hasanah. Imam Ahmad, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengatakan. Bukan hanya Imam Ahmad, bahkan Rasulullah sebelumnya telah menegaskan, menggariskan bahwasanya seluruh bid'ah adalah sesat, baik bid'ah dalam masalah akidah, dan ini yang paling parah, ataupun bid'ah dalam masalah ibadah, semuanya sesat. Ya, cuma memang tingkatan bid'ah beda-beda. Ada yang tingkatannya bisa membawa kepada kekufuran. Ada yang tidak sampai membawa kepada kekufuran. Contoh bid'ah yang membawa kepada kekufuran, bid'ahnya orang-orang Syiah. Ya, itu bisa membawa kepada kekufuran. Contoh lagi bid'ah orang-orang Sufiyah. Ya, sebagian thariqah sufi itu bid'ahnya sampai kepada kufriyah, mukaffirah, bid'ah yang dapat membawa kepada kekufuran. Contohnya bid'ah wahdatul wujud. Ya, yang mengatakan bahwasanya Allah menyatu dengan makhluknya. Ya, kemudian ada lagi bid'ah mereka yang membagi agama menjadi syariat, tariqat, hakikat, ma'rifat. Kalau sudah sampai ma'rifat katanya enggak wajib sholat, enggak wajib puasa. Nah, ini kafir bid'ah seperti ini ya. Kenapa? Berarti dia menolak syariat secara utuh. Artinya kalau ada orang sampai tingkatan ma'rifat berarti enggak wajib sholat lagi. Subhanallah, padahal Rasulullah kurang dekat apa dengan Allah, masih sholat. Apakah dekatlah wali-wali mereka daripada Rasulullah dengan Allah? Ya, na'udzubillah, itu perkataan kufur ya. Perkataan kufur. Tapi ada sebagian bid'ah yang tidak sampai kepada kufuran. Cuma bid'ah yang sesat, jelas berdosa, iya. Sesat, iya, berdosa, iya. Contohnya bid'ah dalam akidah, bid'ah Khawarij, ya, bid'ahnya orang-orang Khawarij, bid'ahnya orang-orang Asy'ariyah, ya, orang-orang Maturidiyah, itu bid'ah yang sesat kata ulama. Kenapa? Karena mereka mentakwil sifat. Tapi sampai kufur dah orang Asy'ariyah enggak kata ulama, ya. Tidak ada ulama yang mengkafirkan Asy'ari. Beda dengan Jahmiyah. Jahmiyah bukan mentakwil tapi menolak sifat Allah. Makanya Jahmiyah itu bid'ahnya kufur ya, bid'ahnya sampai kepada kekufuran. Nah, Allahu a'lam. Jadi seluruh bid'ah kata Imam Ahmad seluruhnya sesat. Ya, jadi ini termasuk usul sunnah. Kita lanjutkan. Wa tarkul khusumat, kata beliau, dan di antara pokok-pokok ajaran sunnah, ajaran Islam adalah wa tarkul khusumat wal julus ma ashabil ahwa wa tarkul mira'i wal jidal wal khusumat fid din. Kata beliau termasuk usul pokok-pokok ajaran sunnah, ajaran Islam adalah tarkul khusumat, meninggalkan segala bentuk perdebatan. Ya, perdebatan yang tidak ada manfaat. Imam Ahmad kalau kita baca tulisan-tulisan beliau sangat benci dengan yang namanya debat. Ya. Tapi dalam keadaan lain beliau pernah berdebat, diskusi dengan sebagian tokoh-tokoh Jahmiyah dan Mu'tazilah. Jadi maksudnya gimana? Ulama mengatakan maksudnya kita tidak boleh berdebat dalam perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Contohnya, memang orang itu bukan mencari kebenaran, cuma ingin apa? Ya, tenar misalnya. Ingin mughalabah, ingin menang-menangan saja. Mau sudah disampaikan 1000 dalil, dia enggak mau ikut tetap. Orang seperti ini enggak boleh kita debati. Ya, enggak boleh kita debati. Ya, makanya dulu sempat ada perdebatan antara ustaz-ustaz kita, ustaz Salafi dan tokoh-tokoh bid'ah di Indonesia ini. Kemarin ada sempat ya di Riau sana kan debat kan. Ustaz kita berdua, mereka juga berdua itu, insyaallah antum tahu, enggak usah sebut namanya ya. Nah, itu banyak di antara ustaz-ustaz yang lain enggak senang. Kenapa? Itu enggak ada manfaat. Karena kita sudah tahu tokoh bid'ah itu ya, dia itu memang kerjaan dia debat-debat dengan ustaz-ustaz Salafi, tapi dia enggak menerima kebenaran padahal sudah berapa kali disampaikan dalil. Kenapa? Memang tujuan dia itu debat bukan mencari kebenaran, tapi membuat syubhat, ya, menebarkan syubhat di antara kaum Salafiyin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka orang seperti ini tidak boleh kita debati. Kenapa? La yanfa', enggak ada manfaatnya. Ya, tidak ada manfaatnya. Jadi kita dilarang dalam Islam untuk berdebat kecuali debat yang mendatangkan manfaat. Ya, ketika kita diskusi dengan orang tersebut dia mau menerima kebenaran, silakan. Makanya Allah mengatakan wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatilah mereka dengan cara yang baik. Boleh debat dalam Islam, tapi dengan cara yang baik kalau ada manfaat. Kalau tidak ada manfaat,
maka tidak diperbolehkan. Paham Pak ya? Nah, kemudian wal julus ma ashabil ahwa, dan di antara pokok ajaran sunnah juga adalah meninggalkan duduk-duduk bersama ahlul ahwa, ahlul bid'ah. Ya, kita nggak boleh duduk-duduk dengan ahlul bid'ah. Ustaz, gimana Ustaz? Kebanyakan di kalangan Indonesia ini banyak orang-orang yang terjangkit ya dalam penyakit bid'ah ini, Ustaz. Gimana? Kalau cuma duduk-duduk dalam artian kita bergaul nggak masalah. Maksud duduk-duduk sini adalah kita mendengarkan ceramah-ceramah mereka, duduk di majelis mereka, ya, duduk dengan tokoh-tokohnya, dia ngasih syubhat, kita diam aja. Nah, ini yang nggak boleh. Tapi kalau bermuamalah, ya cuma bermuamalah tetangga bertetangga, kita bermuamalah. Jangankan dengan ahli bidah, dengan orang kafir pun boleh. Maksudnya duduk sini, duduk pertemanan yang bisa saling tukar-tukaran. Nah, dia nuker syubhatnya nanti dikasihnya ke kita. Ini nggak boleh. Ya, tapi kalau cuma bergaul biasa, muamalah biasa, maka tidak masalah. Ya, yang nggak boleh itu kita mendengarkan syubhat-syubhat mereka, duduk mereka sampaikan syubhatnya, ya, berbagi-bagi syubhat, itu nggak boleh. Itu tidak diperbolehkan yang seperti ini. Ulama sangat melarang dalam hal ini. Ya, dan ini kesepakatan para ulama. Nggak ada khilaf di antara para ulama. Bermajelis dengan mereka, bersatu organisasi dengan mereka, itu nggak boleh. Ya, itu tidak diperbolehkan. Ya, diperbolehkan kita duduk dengan mereka kalau tadi cuma untuk muamalah biasa seperti itu, tidak membicarakan masalah agama. Kedua, kalau kita yang jadi pemateri, ya, kita misalnya duduk di kalangan mereka, tapi kita yang ngomong, mereka cuma mendengarkan, boleh. Jangankan ahli bidah, orang kafir pun boleh. Demi apa? Mendakwahi mereka. Rasulullah datang ke orang-orang kafir, ya kan? Apakah dilarang? Enggak. Kenapa? Rasulullah ingin mendakwahi mereka. Ya, jadi kalau kita ingin mendakwai ahlul bid'ah enggak masalah. Cuma kalau bukan seperti itu, artinya mereka bisa menyampaikan syubhatnya, maka ini dilarang di dalam Islam. Termasuk pokok-pokok sunnah, enggak boleh duduk-duduk bersama ahlul bid'ah, kata beliau di sini. Nah, wa tarkul mira'i wal jidal wal khusumat fid din, dan meninggalkan segala bentuk perselisihan, ya, perdebatan, debat kusir, ya, di dalam masalah agama tidak diperbolehkan, ya, tidak diperbolehkan kita berbicara mendebat-debati permasalahan yang sudah jelas. Makanya kalau hal-hal yang sudah jelas, ya, ikhwan sekalian, lebih baik tidak usah kita perdebatkan lagi. Contoh masalah sifat-sifat Allah itu sudah jelas. Kita harusnya puas dengan apa yang disepakati oleh para ulama dari zaman ke zaman. Enggak usahlah kita mau bantah-bantahan lagi. Ya, enggak usah kita bantah-bantahan lagi. Udah jelas. Tentang masalah wajibnya kita menghormati sahabat, sudah jelas, enggak usah kita bicarakan lagi dengan mereka. Seperti itu, sudah jelas. Maka yang sudah jelas tidak usah kita perdebatkan. Bahkan perdebatan yang seperti ini termasuk kekufuran. Ya, Rasulullah pernah mengatakan al-mira'u fil Quran kufrun. Memperdebatkan apa-apa yang dalam Al-Quran itu kufur, kata Rasulullah. Maka enggak boleh sesuatu yang sudah jelas dalam Quran dibahas, enggak usah kita perdebatkan lagi. Ya, meskipun orang itu ngajak-ngajak diskusi, enggak perlu. Ya, puaslah kawan sekalian dengan apa yang sudah kita jalani sekarang. Insyaallah itu sudah yang paling benar. Yang paling benar. Nah, kemudian beliau mengatakan was-sunnatu indana atharu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah menurut kami, itu menurut ahlus sunnah wal jamaah, menurut kita semua adalah atharu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu segala yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi sunnah menurut kita adalah apa-apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Seperti yang sudah kita jelaskan, baik itu berupa perkataan, perbuatan, ataupun persetujuan beliau. Itu termasuk sunnah, ya, karena sunnah itu athar, peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Was sunnatu tufassirul Quran, dan sunnah itu mentafsirkan Al-Quran. Ya, dan sunnah itu menafsirkan Al-Quran. Jadi tujuan dari sunnah adalah menafsirkan Al-Quran. Apa-apa yang masih mujmal dalam Al-Quran dijelaskan di dalam Al-Quran. Ya, makanya tugas dari sunnah itu adalah diantaranya selain tentunya membuat syariat, ya, itu diantara juga adalah tafsilul mujmal atau tabyinul mujmal, ya, menjelaskan apa-apa yang masih mujmal. Wa tahsisul umum, mengkhususkan apa-apa yang masih umum dalam Al-Quran. Wa taqyidul mutlaq, ya, mentaqyid apa-apa yang masih mutlak di dalam Al-Quran. Ini diantara fungsi dari sunnah, itu menafsirkan, menjelaskan hal-hal yang belum terlalu jelas di dalam Al-Quran, yang masih mujmal dijelaskan dalam Al-Quran. Makanya Allah mengatakan dalam surah An-Nahl,
kata Allah kepada Rasulullah, litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim. Ya, sungguh kata Allah, kami telah turunkan kepada engkau itu Quran, dan untuk engkau jelaskan kepada manusia. Ya, litubayyina lin-nas, agar engkau menjelaskan kepada manusia ma nuzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka. Jadi di antara fungsi sunnah adalah menjelaskan apa-apa yang ada dalam Al-Quran yang belum jelas. Ya, contoh salat. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa aqimu as-shalah, dan dirikanlah salat. Ya, kalau kita cuma berpatokan dengan ayat ini, bisa salat enggak kita? Enggak bisa, Pak. Dirikanlah salat. Ya sudah, salat itu gimana bentuknya? Di Quran enggak dijelaskan. Nah, di sini fungsi tugas dari sunnah menjelaskan. Ya, waktu-waktunya ada 5 waktu. Ya, kemudian subuh ada 2 rakaat, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, ya, isya 4. Seperti itu dijelaskan di dalam Al-Quran, di dalam As-Sunnah. Kemudian bacaannya dijelaskan dalam As-Sunnah, caranya, semuanya itu dijelaskan dalam Sunnah. Ini fungsi dari Sunnah, menjelaskan hal-hal yang masih mujmal dalam Al-Quran. Zakat, wa'atuz zakat, dan tunaikan zakat. Gimana zakatnya? Ya, dijelaskan dalam Sunnah. Ada zakat harta, ada zakat fitrah, dan seterusnya, ya. Itu dijelaskan di dalam Sunnah. Nah, jadi fungsi dari Sunnah salah satunya adalah menjelaskan apa-apa yang masih mujmal dalam Al-Quran. Wahya dalailul Quran, dan dia termasuk dalil-dalil penjelas Al-Quran. Walaysa fi sunnati qiyasun. Ya, benar-benar mengatakan, dan tidak ada kias di dalam sunnah. Apa maksud perkataan Imam Ahmad tidak ada kias di dalam sunnah? Maksudnya tidak ada kias kalau seandainya hal itu ada dalilnya dari sunnah. Ya, sesuatu sudah ada dalil dari sunnahnya, maka nggak boleh kita pakai kias. Baik, ini kata para ulama. Di antara makna dari perkataan Imam Ahmad. Ada lagi yang menafsirkan perkataan Imam Ahmad ini, maksudnya tidak ada kias dalam masalah akidah. Tidak ada kias dalam masalah akidah. Jadi itu maksudnya. Ya, bukan berarti enggak ada kias sama sekali dalam Islam. Enggak, ada kias-kias dalam Islam, tapi kias yang sahih. Kapan Ustaz kias itu digunakan? Kalau tidak ada dalil. Pertama. Yang kedua, kias itu digunakan dalam masalah fikih. Dalam masalah akidah, enggak, kata para ulama. Baik. Nah, ini kemudian harus terpenuhi syarat dan rukunnya. Makanya para ulama sering mengatakan kias itu hukumnya sama seperti makan bangkai. Ya, sama seperti bangkai. Seperti itu. Boleh kita makan bangkai kapan? Ketika darurat. Begitu pula boleh kita pakai kias ketika darurat, enggak ada dalil lain. Ya, tapi kalau ada dalil, maka tidak boleh pakai kias, karena kias itu termasuk menggunakan akal. Dan dalam Islam tidak diperbolehkan menggunakan akal semena-mena, ya, dibatasi menggunakan akal. Akal itu digunakan untuk memahami ayat-ayat, memahami nas-nas, iya. Tapi kalau akal digunakan untuk membuat syariat, nggak bisa. Ya, tidak diperbolehkan dalam Islam. Nah, wala tudrabu lahal amsal wala tudraku bil uqul, dan sunnah juga tidak boleh dipermisal-permisalkan. Ya, dimisal-misalkan, itu nggak boleh untuk membantah sunnah. Itu nggak boleh kita membantah sunnah dengan apa? Memisalkannya dengan hukum-hukum yang lain untuk dibantah sunnah, itu nggak boleh. Ya, itu tidak diperbolehkan. Wala tudraku bil uqul, dan tidak pula bisa dipahami dengan akal-akal. Nah, ini maksudnya apa? Dalam masalah akidah. Ya, dalam masalah akidah yang memang tidak bisa dicerna oleh akal, maka kita tidak akan bisa menggunakan akal di situ. Nggak boleh. Ya, contohnya penjelasan tentang Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis itu Allah memiliki sifat turun ke langit dunia, kata Rasul dalam hadis sahih. Ya, bahkan sebagian ulama menilai hadisnya mutawatir, hadis nuzul, Allah turun ke langit dunia, itu sahih Bukhari Muslim, ya, silakan buka. Allah itu turun ke langit dunia tatkala sepertiga malam terakhir. Itu tidak bisa dicerna oleh akal. Ustaz, gimana turunnya? Kalau turunnya nanti arusnya kosong, Bang. Kosong, nggak ada Allahnya. Ya, ini pakai akal sudah, nggak boleh. Gimana? Imani saja. Pokoknya Allah turun. Gimana? Nggak tahu sudah. Penting kita beriman. Karena akal kita nggak nyampe. Jangan berpikir dengan zat Allah, tentang sifat Allah. Nggak akan nyampe akal kita. Ya, akal kita ini sangat terbatas, Maka beliau mengatakan tidak bisa dipahami oleh akal-akal dalam masalah ini. Walal ahwa, begitu pula dengan hawa nafsu, nggak boleh. Innama huwal ittiba'u wa tarkul hawa. Sungguhnya sunnah itu hanya boleh diikuti, wajib diikuti, wa tarkul hawa, dan kita meninggalkan hawa nafsu kita.
Jangan ditakwil-takwil, jangan dibagaimana-bagaimanakan, ya. Jangan kita akal-akali syariat Allah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau melanjutkan wa minas sunnatil lazimah allati man taraka minha khoslah lam yaqbalha wa yu'min biha lam yakun min ahliha. Dan di antara sunnah yang lazim, yang wajib untuk diikuti, untuk diimani, ya, di antara sunnah yang lazim dan wajib untuk diikuti, yang mana barang siapa meninggalkan salah satunya, tidak menerima dan tidak mengimaninya, maka dia bukan termasuk ahlus sunnah. Ya, kata beliau, di antara sunnah-sunnah, bahasan-bahasan masalah akidah yang wajib kita imani, yang wajib kita ikuti, dan tidak boleh kita tolak, nggak boleh kita ingkari. Dan barang siapa yang mengingkarinya, menolaknya, maka dia bukan termasuk ahlus sunnah. Artinya dia termasuk ahlil bidah. Nah, apa di antara sunnah-sunnah tersebut? Yang pertama kata beliau, yang pertama di antara sunnah tersebut adalah al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi, yaitu beriman dengan masalah takdir yang baiknya dan yang jeleknya. Barang siapa yang mengingkari takdir, maka dia bukan ahlus sunnah, berarti ahlul bid'ah. Bisa jadi qadariyah, bisa jadi jabariyah. Ya, kalau orang mengingkari takdir itu qadariyah. Kalau orang jabariyah itu terlalu berlebihan dalam masalah takdir sehingga mereka tersesat. Ya, nah maka mengimani masalah takdir termasuk pokok ajaran ahlus sunnah. Orang yang mengingkarinya, tidak mengimaninya, maka dia bukan bagian ahlus sunnah, artinya dia ahlul bid'ah. Ya, beriman bahwasanya segala sesuatu ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terus takdir Allah itu berjalan sampai hari kiamat, sampai orang masuk surga, penghuni surga masuk surga, penghuni neraka masuk neraka, semua sudah ditakdirkan, ya. Dan sudah Allah catatkan di satu kitab yang namanya Lauhul Mahfuz. Ya, ini termasuk keimanan yang harus kita imani seperti itu. Thayyib. Nah, khairihi wasyarri, yang baiknya ataupun yang jeleknya kata beliau. Ini yang pertama, dan insyaallah kita stop dulu sampai di sini, kita cukup sampai di sini. Ya, pertemuan berikutnya akan kita jelaskan lagi apa saja di antara akidah-akidah ahlus sunnah yang wajib kita imani, tidak boleh kita tolak. Barang siapa menolaknya termasuk ahlul bid'ah. Ya, insyaallah akan kita lanjutkan pada esok hari. Ya, tentunya dalam masalah akidah usul sunnah kitab Imam Ahmad rahimahullahu taala. Nah, masih ada sedikit masalah takdir di sini, ya. Kan kita lanjutkan perkataan beliau, baru kita lanjut ke masalah apa akidah-akidah berikutnya. Apalagi akidah-akidah berikutnya yang harus kita ketahui, wajib kita imani dan tidak boleh kita tolak. Barang siapa menolaknya termasuk ahli bid'ah, itu pahami. Jadi yang pertama apa? Iman kepada takdir, ya Pak, ya, yang baiknya ataupun yang buruknya. Segala sesuatu itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada esok hari, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.